Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaita Badria Agustin dengan nomor NIM 123200144 dari kelas MPI 4D. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan, knowledge management, dan mengapa penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam, sertakan pendapat pribadi tentang tantangan penerapannya di lembaga keagamaan atau pendidikan Islam. Nah, manajemen pengetahuan itu gampangnya seperti ini. Jadi gimana caranya kita itu ngumpulin, menyimpan, menyebarin, dan memakai ilmu itu atau pengalaman yang ada di suatu tempat biar semua orang itu tuh bisa pintar dan juga kerjanya tuh bisa makin oke gitu kan. Nah, di dalam organisasi pendidikan Islam ini itu penting banget. Bayangin kan banyak banget tuh ilmu agama, terus nilai-nilai atau cara ngajar yang khas itu dari kiai dan juga para ustadz senior. Nah, kalau pengetahuannya itu cuman di kepala mereka aja, pas mereka pensiun atau pindah, ilmunya itu tuh juga bisa ikutan hilang gitu. Padahal ilmunya itu berharga banget buat murid-murid atau guru-guru yang baru. Jadi dengan manajemen pengetahuan itu kita bisa pastikan ilmu-ilmu itu tetap ada dan juga bisa dipelajari dan juga dapat terus berkembang. Nah, menurut aku pribadi, tantangan utamanya di lembaga keagamaan itu biasanya ada dua hal, yang itu yang pertama, seringkali orang itu merasa ilmu itu kan buat diamalkan, jadi bukan buat didokumentasikan gitu. Jadi dokumentasikan di sini itu tuh seperti menulis gitu kan. Jadi sekarang itu banyak banget yang jarang menulis gitu ya. Jadi budaya menulis atau mencatat itu sekarang kurang kuat gitu. Jadi udah kayak mendengarkan terus udah gitu, tidak dicatat gitu kan, tidak ditulis. Padahal dokumentasi itu kan jadi bagian dari pengamalan gitu. Jadi biar ilmunya itu nggak putus. Jadi biar kalau kita lupa kita bisa melihat buku-buku itu lagi gitu kan. Nah, yang kedua, kadang ada resistensi dari beberapa senior yang merasa ilmunya itu tuh rahasia atau ilmu itu tuh privilege mereka gitu. Jadi agak susah buat dibagiin kepada orang-orang gitu. Padahal kan kalau dibagi gitu justru berkahnya itu lebih banyak dan juga dapat membuat lembaga itu tuh jadi lebih maju dengan ilmu-ilmu yang ada. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Berikan juga contoh dari pesantren, masjid, atau organisasi. Terus juga bagaimana proses knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis keislaman. Nah, di sini kan ada dua jenis pengetahuannya yang sering dibahas, itu ada tacit knowledge. Nah, tacit knowledge itu ilmu yang ada di kepala atau hati kita gitu, yang susah banget dijelasin pakai kata-kata atau tulisan gitu kan. Ibaratnya tuh kayak kamu tuh jago tuh masak rendang, tapi kayak resepnya tuh ya udah cuman kamu doang tahu, kayak pakai feeling gitu kan. Jadi nggak ada takaran yang pastinya gitu kan. Terus juga atau kamu jago naik sepeda tuh, tapi susah ngejelasin gimana sih caranya biar kamu tuh gak jatuh gitu. Nah, ini kan ya, jadi ilmu itu tuh didapat dari pengalaman dan juga kebiasaan gitu kan. Nah, kalau contoh di dunia Islam gitu kan, ada seorang kiai itu menenangkan santri yang sedang galau gitu, atau dengan melihat tatapannya atau senyumannya tuh kayak dia tuh ngerasa kayak menenangkan gitu tatapannya tuh. Jadi kan itu kan nggak bisa dijelasin ya gitu. Nah, terus yang kedua itu ada explicit knowledge. Nah, kalau explicit knowledge itu kebalikan dari tacit knowledge. Nah, jadi ilmu yang ini itu udah didokumentasikan gitu. Jadi udah jelas, udah ditulis dan juga udah bisa dibaca juga, udah atau di videoin gitu kan, kayak resep makanan gitu yang udah ada takarannya di buku gitu, atau cara merakit komputer kayak gitu kan. Nah, kalau
contoh di dunia Islam gitu tentang buku fikih gitu. Nah jadi di buku fikih itu kan udah ada tata cara sholat gitu dengan lengkap, ada dalil dan juga ada penjelasannya. Nah atau jadwal kajian di masjid gitu yang sudah tertulis rapi di papan pengumuman. Nah untuk bangun proses knowledge sharing di organisasi yang berbasis nilai keislaman, kuncinya itu ada di akhlak kerja, kepercayaan, dan juga budaya kolegial. Nah, yang pertama akhlak kerja itu kan penting banget tuh. Kita harus punya niat dulu yang tulus gitu buat berbagi ilmu. Karena kan ilmu itu kan amanah dari Allah gitu ya. Terus juga nggak boleh pelit ilmu, apalagi kalau ilmu itu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu kan. Nah, yang kedua itu ada kepercayaan. Nah, orang akan mau berbagi ilmunya kalau dia itu percaya sama orang lain gitu dan lingkungannya. Kalau nggak ada percaya, orang itu cenderung nyimpan ilmunya itu sendiri. Jadi pimpinan itu harus menciptakan suasana yang aman dan juga saling menghargai gitu kan. Yang ketiga itu ada budaya kolegial. Nah, artinya itu kita harus menganggap semua rekan kerja itu tuh kayak saudara sendiri gitu, karena kita sama-sama punya tujuan yang baik. Nah juga saling membantu dan juga saling belajar, kayak misalnya itu guru-guru yang senior mau membimbing guru-guru yang baru gitu. Nah jadi bukan yang merasa tersaingi gitu kan. Nah kalau misalnya tiga hal ini kuat gitu, insya Allah knowledge sharing itu akan jalan dengan sendirinya, bahkan bisa jadi kebiasaan yang positif. Baik, selanjutnya kita lanjut saja ke soal yang selanjutnya, yaitu sebutkan, jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan, mana tahapan yang menurut Anda paling krusial dan mengapa. Dalam siklus manajemen pengetahuan itu ada beberapa tahapan utama atau sering juga disebut dalam model SECI: socialization, externalization, combination, internalization dari Monaco dan Takeuchi. Nah, socialization ini tahapan di mana pengetahuan tajam itu dibagiin secara langsung dari satu orang ke orang lain tanpa perlu ditulis atau dijelaskan secara formal, kayak mentor ngajarin muridnya langsung atau obrolan santai di kantin yang isinya itu berbagai pengalaman. Intinya itu belajar dari pengalaman orang lain secara langsung. Selanjutnya ada externalization. Nah, ini itu tahapan paling seru, dimana pengetahuan tacit yang tadi cuma ada di kepala sekarang itu diubah menjadi explicit knowledge yang bisa dilihat, bisa dibaca atau didengar oleh orang lain. Contohnya itu yang tadinya cuma bisa ngajar di kelas gitu guru, terus dia bikin RPP detail atau video pelajaran yang keren, jadi ilmunya itu keluar dan juga bisa diakses. Terus ada combination. Nah kalau ini itu kita ngumpulin berbagai explicit knowledge yang udah ada, terus kita gabungin, jadi kita susun ulang atau bisa kita analisis biar jadi pengetahuan yang baru yang lebih komplit, kayak ngumpulin beberapa buku fikih tentang zakat, terus kita bikin ringkasan atau perbandingan biar lebih mudah dipahami. Terus ada internalization. Nah ini tuh tahapan terakhir di mana explicit knowledge yang tadi itu udah ada diserap dan diubah lagi jadi tacit knowledge di diri kita. Contohnya tuh kayak kamu sedang membaca panduan buku sholat, terus kamu praktekin terus menerus sampai akhirnya sholat itu menjadi kebiasaan dan kamu bisa melakukannya tanpa harus baca buku lagi. Nah itu artinya berarti kamu sudah menginternalisasikan ilmunya gitu kan. Nah kalau menurut aku tahapan yang paling krusial itu adalah tahapan externalization. Kenapa? Karena tahapan ini itu menjadi jembatan penting antara pengetahuan dan juga sifatnya personal dan rawan hilang seperti tacit gitu. Jadi pengetahuan yang bisa diakses, bisa dipelajari dan disebarkan ke banyak orang itu tuh kan eksplisit gitu ya. Jadi nggak ada eksternalisasi. Jadi kalau nggak ada eksternalisasi itu ilmu-ilmu berharga dari para ahli atau orang berpengalaman itu bisa hilang begitu saja.
Nah, susah juga buat disebarin, susah buat diwariskan, apalagi kalau dikembangin. Jadi biar ilmu itu punya manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan, harus banget ada proses eksternalisator. Baik, selanjutnya kita ke soal yang selanjutnya, yaitu tunjukkan contoh penerapan dalam konteks organisasi yang Anda kenal. Terus juga refleksikan potensi dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Oke, aku kasih contoh di sebuah pesantren yang aku kenal, kayak misalnya penerapan manajemen pengetahuannya. Nah, di pesantren itu banyak kiai senior yang mempunyai metode pengajaran kitab kuning yang unik dan efektif. Nah, ini itu tacit knowledge mereka. Nah, pihak pesantren mencoba menerapkan manajemen pengetahuan itu dengan cara model SECI, yaitu mengadakan halaqah rutin antara guru dan juga kiai, di mana mereka itu berbagi pengalaman mengajar, terus juga tips menghadapi santri, terus juga interpretasi ayat dan hadis. Nah, ini itu terjadi informal juga di waktu luang mereka. Nah, terus juga mereka itu merekam pengajian kiai senior dalam bentuk video atau audio. Nah, lalu menggugahnya itu ke platform internal mereka pesantren gitu kan. Nah, ada juga upaya untuk membuat mind map gitu atau rangkuman dari pengajaran mereka dalam bentuk tulisan. Nah, sesekali mereka juga meminta kiai itu kayak menulis artikel tentang pengalaman atau pandangan mereka. Terus juga mengumpulkan semua materi ajar dari berbagai guru dan disusun ulang per mata pelajaran atau tingkatan santri. Misalnya modul tahfidz Al-Quran yang menggabungkan metode dari beberapa hafiz senior. Nah, selanjutnya itu santri dan guru baru diajak untuk sering menonton rekaman pengajian para kiai. Terus juga membaca modul lalu mempraktikkannya dalam kegiatan belajar mengajar hafalan mereka. Nah, potensi penggunaan teknologi di lembaga keagamaan itu potensinya gede banget. Jadi penyebaran ilmu agamanya itu luas gitu. Jadi dengan teknologi pengajian atau materi keagamaan itu bisa diakses siapa saja, terus kapan saja. Itu juga nggak cuma sama santri di pesantren itu aja gitu. Itu juga bisa jadi dakwah online yang dampaknya itu lebih masif gitu kan. Terus juga ada pengarsipan pengetahuan. Nah, ilmu para ulama itu bisa didokumentasikan dalam bentuk digital gitu, seperti video atau audio atau e-book gitu kan, dan disimpan rapi dalam database yang aman, jadi nggak gampang hilang gitu, dan juga bisa diwariskan ke generasi selanjutnya gitu kan. Terus ada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini tuh bisa bikin kelas online gitu pakai aplikasi belajar gitu kan, atau forum diskusi online gitu antar santri dan guru gitu. Jadi bisa bikin belajar itu lebih menarik dan relevan dengan zamannya gitu kan. Terus ada konten digital. Nah, ini tuh juga perlu upaya yang serius dalam membuat konten yang biasanya tuh kan relevan, terus berkualitas dan juga sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jangan sampai itu konten yang kita buat itu malah menyesatkan atau tidak valid. Selanjutnya itu ada refleksikan peran informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan. Nah, peran informasi itu penting banget dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan. Ibaratnya tuh kayak bahan bakar utama gitu kan. Nah, manajemen pengetahuan itu kan tujuannya itu kan buat ngegali, menyimpan, menyebarin, dan juga memakai ilmu itu. Nah, yang digali, disimpan, disebarin, dan pakai itu informasi gitu kan. Nah, tanpa informasi, manajemen pengetahuan itu nggak ada isinya. Kita nggak bisa ngubah tacit knowledge itu jadi eksplisit kalau nggak ada informasi yang bisa didokumentasikan. Nah, kayak misalnya tuh pengalaman mengajar guru itu kan tacit. Nah, tapi pas dia nulis catatan refleksi atau RPP itu udah jadi informasi yang bisa dibaca oleh orang lain. Nah, informasi itu jembatan antara tacit dan eksplisit. Nah, proses eksternalisasi dari tacit ke eksplisit itu intinya adalah
mengubah pengalaman jadi informasi yang terstruktur gitu. Begitu juga saat internalisasi dari eksplisit ke tafsir gitu, kita menyerap informasi yang ada menjadi pemahaman atau keterampilan pribadi. Nah, informasi itu mempermudah penyebaran dan akses. Kalau pengetahuan udah jadi informasi, misalnya dalam bentuk dokumen, video, atau artikel, gampang banget mau disebar dan diakses sama siapa aja yang butuh. Kayak bandingkan dengan kalau kamu itu cuman di kepala satu orang gitu kan, susah tuh nyebarinnya gitu kan. Nah, informasi jadi dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi yang terstruktur dan terkelola dengan baik, organisasi bisa bikin keputusan yang lebih tepat gitu. Misalnya melihat data hasil pembelajaran atau feedback dari dokumentasi guru untuk meningkatkan kualitas kurikulum. Nah, informasi itu tuh aset gitu, kumpulan informasi yang terorganisir gitu dengan baik. Jadi aset itu berharga bagi organisasi yang bisa terus dikembangkan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bisa dibilang informasi itu nadi dari manajemen pengetahuan. Jadi semakin bagus informasi dikelola, semakin efektif juga sistem manajemen pengetahuan di suatu organisasi. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.